Ya, sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai. Surya Paloh ini risk taker. Nggak akan mungkin watak Surya Paloh, watak Anies itu pengkhianat. Nggak akan mungkin. Nah, Surya Paloh termasuk orang pemberontak gitu loh. Pak Anies itu dari dulu, dari mulai mahasiswa, ya itu tidak mungkin dia punya karakter pengkhianat. Mohon bahasa pengkhianat itu ditarik kembali. PKS dan Demokrat itu sudah digebiri oleh rejim PT 20%. Jangan baper lah. Akar rumputnya jelas ke Anies Baswedan, Mas Indra. Cawe-cawe ini memang sudah banyak menakutkan, harus dirahasiakan karena rejim ini rejim barbar menurut saya, yang tidak senang dengan kelompok perubahan ini. Pola komunikasi ini dibuka, ya dalam situasi demokrasi barbar pasti nggak akan terjadi. Itu seperti kasus Kopipa, akan berakhir fase-fase brutalisme itu setelah Capres dan Cawapres ini diumumkan. Partai politik Islam terbesar di Indonesia saat ini. Menurut saya kalau dari komposisi koalisi, bagus. Pendekatan kepada Muhaimin sudah sejak beberapa bulan lalu. Momentum itu kejadiannya adalah Selasa lalu, kalau kata Pak Anies Baswedan kepada saya, adalah Selasa malam lalu baru Muhaimin mau gitu loh. Ya kan? Nah mau artinya mau, dia berani. Surya Paloh menghormati Anies dan menghormati Muhaimin karena tiga-tiganya ini kan pengambil resiko. Curigai sebagai pion, seberapa besar cawe-cawe Pak Jokowi untuk memengaruhi 270 juta, tergusur isu-isu bahwa Pak Jokowi naruh ini, Pak Jokowi naruh itu. Jadi ketawain rakyat lah rezim ini. Kenapa kemudian baru sekarang itu diurus? Itu kan udah lama banget tuh. Siapa sih simbol perubahan itu? Simbol perubahan itu adalah Anies Baswedan. Nah, Anies ini bukan petugas partai. Anies ini pemimpin. Anies itu tidak pernah jadi boneka. Anies ini pemimpin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Muhaimin, selamat datang Bapak Muhaimin. Muslim budaya disebut Islam ideologis ya. Ini bersatu bisa damai. Akan perubahan pada waktunya. Halo, selamat pagi. Salam cross check. Ketemu lagi kita di kanal YouTube medcom.id dan juga kanal YouTube Metro TV. Saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan bicara perkembangan politik yang paling baru karena dinamika politik jelang 2024 ini semakin menarik. Rasa baper dalam berbagai koalisi memang sedang diuji. Sebelumnya nama koalisi di bawah poros Baca Pres Prabowo yang diubah dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju membuat baper PKB dan Caimin. Nah, yang paling hangat adalah ujian di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, di mana Partai Demokrat merasa di fait accompli karena tiba-tiba PKB masuk dalam barisan Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan. Demokrat pun bereaksi dengan mengeluarkan surat merasa ada pengkhianat dan lalu muncullah gerakan menurunkan baliho Anies yang dipasangkan dengan Ketua Umumnya AHY di berbagai daerah. Benarkah tudingan ada pengkhianat dari Partai Demokrat yang dikeluarkan lewat surat sang sekjen? Benarkah tidak ada lagi agenda perubahan dalam koalisi pendukung Anies? Semua itu kita cross-check pada akhir pekan kali ini dan kita coba luruskan informasinya bersama pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, dan juga aktivis kritis di era Orde Baru dan peneliti politik di Sabang Merauke Circle, Syaganda Nainggolan. Selamat pagi Bang Hendri. Selamat pagi juga kepada Selamat Bang pagi, Saganda. Bang Indra, Bang Saganda. Selamat pagi, Bang Indra. Selamat Ya. pagi, Bang Satrio. Hendri, Satrio, sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, kita langsung saja dari kacamata Bang Hendri dulu nih secara komunikasi politik, melihat dinamika terbaru. Ini kan kalau kita lihat kayak puzzle ya Bang Hendri ya.
ketika nama koalisi berubah, kita lihat ditampilkan di media gitu, di televisi kelihatan banget bagaimana raut wajah Caimin ya kan. Kemudian juga ternyata perkembangan terbarunya informasinya ini PKB akan masuk ke koalisi perubahan. Mungkin karena nggak puas di koalisi sebelah, gabung ke sini. Dan ini kemudian membawa baper partai yang lain di koalisi yang lain gitu. Kalau Bang Hendri melihat secara umum dulu kayak apa ini Bang? Perkembangan atau dinamika kita ini. Isunya soal cawapres ini jadinya ya. Ya, gini ya Mas Indra, kita flashback dulu ya. Ya. Jadi awalnya masyarakat Indonesia menginginkan perubahan. Kalau dari hasil survei kedai kopi 61,3%. Ya. Rakyat Indonesia ini yang menginginkan perubahan disambut oleh partai politik. Nasdem, Demokrat, PKS. Nah kemudian rakyat bersama partai politik ini menunjuk Anies Baswedan sebagai lokomotifnya, sebagai pemimpinnya. Asalnya itu loh Mas Indra. Jadi jangan dibalik bahwa Anies dulu mengajak rakyat Indonesia ke gerakan perubahan. Gak gitu tuh. Ya, ya. Awalnya itu rakyat dulu loh. Rakyat punya keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian rakyat menunjuk Anies Baswedan. Gitu kan? Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya ada Nasdem, Demokrat, PKS itu, rupanya gerakan perubahan ini juga memincut PKB untuk juga bergabung dalam gerakan perubahan ini. Nah, yang ada akhirnya apa? Sejarah mencatat, pertama ada tambahan kelompok, golongan, orang, elit yang ingin bergabung dengan rakyat di gerakan perubahan. Nah, kemudian dalam sejarah itu ternyata ada sejarah berat di antara partai politik itu, sejarah berat, sejarah beban berat yang kemudian ternyata ada di pundak Demokrat. Karena Demokrat, Partai Demokrat selama ini mendorong AHY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai salah satu pemimpin negeri. Nah ini saya sedikit keluar dulu. AHY ini juga punya cerita tersendiri. Dia ini masih muda, partai politik di belakangnya karena dia ketua umumnya, mendorong dia sebagai ketua atau sebagai presiden, sebagai calon presiden. Kemudian karena dia menginginkan gerakan perubahan, dia serahkan tiketnya ini ke Anies Baswedan. Mas Anies saja yang jadi presiden. Tentu saja di lingkaran Mas AHY menginginkan AHY yang menjadi wakil presiden mendampingi Mas Anies. Boleh nggak itu? Boleh gitu. Tapi akhirnya sejarah mencatat hal lain. Ada beban berat di pundak Demokrat saat ini yang telah dititipkan gerakan perubahan oleh rakyat, ya, dengan kenyataan isu yang berkembang ternyata Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, gitu. Jadi menurut saya kalau dari komposisi koalisi bagus. Oke, saya ke Pak Saganda dulu ya. Kita mencermati dinamikanya sangat cepat berkembang di Kamis malam. Tiba-tiba muncul dengan cukup mengejutkan sebuah surat yang dikeluarkan oleh Sekjen Partai Demokrat, di mana isinya di situ juga sangat cukup keras ya, dengan ada kata-kata pengkhianat lah ibaratnya di situ. Dituliskan di situ seolah ada nama Anies dan nama Ketua Umum Partai Nasdem. Yang menjadi menarik saya ingin lihat sudut pandang Pak Saganda karena kemudian juga di pagi harinya terutama Jumat pagi tadi kita membaca tulisan Pak Saganda tentang Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan bukan pengkhianat, menjelaskan. Bisa dipaparkan di sini Pak Saganda. Maksudnya kalau dari sudut pandang Anda itu upaya politik yang dilakukan sekarang ini katakanlah disebut merangkul PKB. Kalau Demokrat kan keberatannya mereka merasa di fait accompli, kemudian menyalahi piagam koalisi lah kurang lebih seperti itu ya Pak Saganda dalam surat itu.
Pak Saganda perspektifnya seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Mas Indra ya. Ini saya memang merespon, saya buat tulisan ya di pesawat, tadi saya buat tulisan di atas pesawat dari saya di Cengkareng menuju Lampung. Jadi 45 menit lah tulisan itu. Tadi malam saya janji sama Pak Sudirman Said untuk menulis, dan tadi di perjalanan setelah saya menulis Pak Anies Baswedan telepon saya untuk mengkonfirmasi tulisan itu. Nah, tulisan itu saya ingin menjelaskan bahwa itu tuduhan pengkhianat, dan pengkhianatan itu tuduhan yang sangat serius. Ya, jadi saya itu agak kecewa ya dengan Demokrat yang dia itu mengambil diksinya itu terlalu ekstrim. Ya, padahal kan koalisi ini dibangun kan sebenarnya dalam circumstance, dalam situasi lingkungan yang tidak ideal. Ya, ada sesuatu yang memang itu harus bisa gampang dikomunikasikan, ada yang tidak bisa gampang dikomunikasikan, ya kan? Yang gampang dikomunikasikan tentu itu dibahas di dalam tim 8. Ya. Yang tidak gampang dikomunikasikan itu harus dirahasiakan karena rejim ini rejim barbar menurut saya, yang tidak senang dengan kelompok perubahan ini. Sehingga apa? Sehingga wajar saja ada pihak-pihak yang sebenarnya mengambil langkah-langkah yang belum tentu sebelumnya diketahui oleh koalisinya. Ya, misalkan ketika Demokrat menghadapi Muldoko, ya saya satu hari dengan anggota DPR Partai Demokrat di panel di sebuah stasiun TV. Saya bilang, kenapa kamu nggak attack Jokowi? Karena Jokowi kan cawe-cawe yang ngancurin Demokrat. Wah, jangan Bang, Jokowi bela kita. Dia bilang, kita nyerangnya Muldoko aja. Nah, itu kan berarti langkah-langkah yang tidak gampang dikomunikasikan seperti itu ya yang saya ceritain. Nah, jadi simbol-simbol itu sebenarnya 2-3 bulan lalu kan sebenarnya dari Nasdem sudah memperlihatkan secara simbolik dia ingin koalisi ini harus menang dengan mencari pasangan Anies ya yang kira-kira itu secara sosiologis diterima masyarakat Indonesia lebih luas. Dan dia tidak percaya bahwa itu ada di dalam lingkaran koalisi. Ya, misalkan Aher pengen juga jadi cawapresnya Anies. Kemudian tentu saja AHY ya. Jadi Nasdem itu bilang bersabarlah sedikit. Ya, udah ditunjukkan oleh berkali-kali waktu itu secara simbolik oleh Ahmad Ali. Saya lihat di televisi, dan kemudian satu hari saya di sebuah stasiun televisi pernah di panel dengan Gus Coy. Ya, dua-duanya juga memperlihatkan bentarlah sabar karena wapres itu kan the last minute juga bisa. Tapi Demokrat ya juga ingin ketua umumnya itu dipercepat diumumkan untuk dia jadi cawapres. Walaupun sesungguhnya mereka di depan publik mengatakan bahwa mereka tidak penting apakah AHY yang jadi cawapres, tapi yang paling penting adalah diumumkan. Ya, itu kan sama saja bohong. Karena apa? Karena ketika mau mengumumkan cepat ya yang available yang ada waktu itu memang tidak ada pilihan kecuali AHY. Karena apa? Karena yang lain seperti saya dari koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu maunya itu mengusulkan Gatot Nurmantio bukannya AHY. Tapi karena Gatot Nurmantio itu tidak punya modal partai, tentu saja itu tidak mungkin. Padahal Gatot Nurmantio kan seorang jenderal, kalau AHY kan seorang mayor. Misalnya kayak gitu, kita bangga kalau jenderal yang masuk akan punya kapasitas lebih besar. Nah, tapi kemudian nggak bisa. Kopipah, dikejar Kopipah, yang karena kita lihat kok kapasitas lebih besar. Juga dijegal. Ya kan? Makanya kemudian saya tahu bahwa kelompok Nasdem ini, ya kelompoknya Ahmad Ali terutama, melakukan pendekatan kepada Muhaimin sudah sejak beberapa bulan lalu. Ya, nah Muhaimin ini disembunyikan kenapa? Ya kan, karena Muhaimin ini memang mau bersama Anies asal timingnya tepat, ya, tidak ada kriminalisasi kasus apa. Ya, yang kedua kalau memang Prabowo ini ya terlalu menghina si Muhaimin, karena Muhaimin ini diojok-ojok dari awal untuk jadi wapres ternyata diterlantarkan. Nah, jadi momentum itu kejadiannya adalah Selasa lalu kalau kata Pak Anies Baswedan kepada saya adalah Selasa malam lalu baru Muhaimin mau gitu loh. Ya kan? Nah, mau artinya mau dia berani.
Jadi saya menghormati Surya Paloh, menghormati Anies dan menghormati Muhaimin karena tiga-tiganya ini kan pengambil risiko. Oh. Nah, Surya Paloh ini risk taker. Kenapa dia risk taker? Ya, karena dia semakin membawa orang yang tadinya di dalam isu keberlanjutan seperti Pak Muhaimin masuk ke isu perubahan. Ya, itu risk taker buat saya. Bukan orang dibalik-balikkan, oh dapat restu Jokowi apa segala. Itu nggak mungkin. Ini pasti adalah satu kehebatan dari Pak Surya Paloh. Makanya ketika Pak Surya Paloh dalam pengkhianat, menurut saya sih enggak. Itu adalah pola komunikasi yang memang tidak mungkin dibuka. Kalau pola komunikasi ini dibuka, ya dalam situasi demokrasi barbar, pasti nggak akan terjadi. Itu seperti kasus Kopipa. Padahal kalau disadari, berbagai survei yang bisa saya percaya, ya survei-survei lokal, ya, seperti yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang, ya, itu kan lokal. Dia memotret Anies 7% di Jawa Timur. Oke. Memang Anies ini kuat di luar Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi itu kan hanya 30% kekuatan. Prabowo 30% kekuatan, si Ganjar 30% kekuatan. Boleh jadi kalau Anies sama AHY, ya ini pertempuran yang susah untuk dimenangkan. Karena apa? Karena tadi 30-30 potensinya. Ya. Sementara di kelompok sana ada kekuasaan, ada uang. Ya kan? Tiba-tiba Muhaimin ketarik nih. Alhamdulillah. Harusnya kita sebagai orang yang merindukan perubahan, kita bilang ahlan wa sahlan. Muhaimin, selamat datang Bapak Muhaimin. Dan kita mengapresiasi Bapak Surya Paloh dan kita mengapresiasi Pak Anies Baswedan yang mengokekan. Karena Pak Anies ini kan beban juga, walaupun dia dikasih kesempatan untuk menentukan cawapresnya. Tapi belum sempat komunikasi itu terjalin dengan bagus, dia sudah diajak memperlihatkan perundingan antara Pak Surya Paloh dan Pak Muhaimin. Nah, jadi saya ingin ya, walaupun itu misalkan ada kekecewaan ya dari pihak Demokrat karena terlalu obsesif agar Pak AHY bisa jadi wakil presiden, ya itu mohon bahasa pengkhianat itu ditarik kembali karena bahasanya itu nggak menarik untuk sebuah koalisi yang dipertahankan dengan capek, dengan darah, dengan maksudnya sakit lah ini. Ya, Demokrat mau diambil alih oleh Muldoko seenaknya gitu ya. Kemudian Nasdem ditersangkakan sekjennya, sementara orang yang mengendalikan proyek kita tahulah tokoh-tokoh itu sudah dibongkar oleh Tebang pilih kasus hukum lah ya maksudnya ya. Kasus hukum itu kan kenapa nggak dibongkar? Kenapa cuma Nasdem yang dinistakan seperti itu? Nah ini menurut saya sebenarnya ya kita secara fair ya tarik ini napas dulu teman-teman yang ada di Demokrat, perlu refleksi, nanti berunding kembali karena Anies tadi Pak Anies bicara sama saya sudah 3 kali WA menghubungin Pak AHY minta waktu, nggak diberi waktunya. Diamin aja. Yang ada sekarang Pasaganda malah aksi kemudian menurunkan baliho-baliho Anies yang dipasang oleh teman-teman Partai Demokrat. Ini buat sebuah koalisi bisa menjadi konsumsi senjata konsumsi dari lawan politik dong, Mbak. Bisa dimanfaatkan sebagai sebuah. Bagaimana Pak Saganda melihat ini? Ya bisa aja. Tapi kan orang melihat bahwa yang saya bilang ada tesisnya. Semua perjuang itu ada tesis. Ya dalam tulisan saya sebut. Siapa sih simbol perubahan itu? Simbol perubahan itu adalah Anies Baswedan. Simbolnya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di koalisi itu berpikir partai dia atau ketua dia simbolnya, itu salah besar. Ya. Bahwa kita menghormati Pak Surya Paloh, menyelamatkan perubahan ini. Ya. Kalau nggak ada Pak Surya Paloh, saya kasih tahu aja ya kepada semua orang, 2 partai itu PKS dan Demokrat itu sudah dikebiri oleh rejim PT 20%. Dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, matilah itu. Untung ada seorang Surya Paloh yang melawan arus, ya berani ya melakukan satu pemberontakan quote and quote sehingga akhirnya dapat PT 20%. Nah itu jadi watak seperti Surya Paloh ini bukan watak pengkhianat. Ya, begitu juga Anies Baswedan. Ya saya bilang bukan pengkhianat. Persoalan ada yang sakit hati, ya itu tolong refleksi. Yang kedua, kalau dia berpikir bahwa
melakukan delegitimasi terhadap Anies dengan melakukan penurunan-penurunan baliho, Ya. sebenarnya itu kan kekanak-kanakan menurut saya. Ya sebenarnya kan Pak Surya Paloh pada hari ini tadi saya sudah melihat statement beliau ya bahwa ini belum diformalkan oleh koalisi. Ya kan itu sebenarnya kan ada waktu untuk berbicara dari Selasa sampai ke Jumat ini. Mana tahu kalau Sabtu besok terjadi launching antara Anies dan Ya. Caimin. Ya tapi kan harusnya sekarang ada karena koalisi itu kan bukan soal cawapres saja, tapi juga soal adalah arah perubahan apa, siap menjalankan siapa, menteri-menterinya siapa, berapa menteri dapat Demokrat. Dan menurut saya Demokrat akan salah besar kalau dia ada di perahu lain. Ya, karena dia itu wataknya itu sebenarnya lebih sesuai di perubahan. Oke, Pak Saganda tahan dulu ya, Pak Saganda. Bang Hendri, tapi kekhawatiran, bukan kekhawatiran, apa yang dinyatakan juga tadi dari selain diksi pengkhianat, ada diksi yang disebutkan oleh Sekjen Partai Demokrat, Partai Demokrat dipaksa, seperti seolah dipaksa untuk mau fait accompli untuk menerima PKB ataupun mungkin menerima Muhaimin Iskandar gitu, Pak Hendri. Kalau ini bagaimana sudut pandang Pak Hendri melihat ini dari surat itu? Kalau saya kan melihatnya dari sisi kekecewaan dulu, Mas Indra kan. Ya, ya. Tentunya kader Partai Demokrat termasuk Pak Sekjen kan menginginkan pasti ketua umumnya yang tampil di permukaan sebagai calon pemimpin nasional gitu ya. Oke. Tentu saja kekecewaan itu akan memuncah gitu. Dan kemudian kalau menggunakan diksi dipaksa itu mungkin adalah salah satu diksi penekanan untuk kekecewaan karena pada dasarnya memang di piagam itu kan Mas Anies dibebaskan untuk memilih memilih cawapresnya, tapi memang Mas Anies kan tidak bisa mengambil wewenang atau kuasa partai politik gitu untuk menentukan apakah ini oke atau tidak. Jadi sama saja kayak misalnya kita silakan pilih istrimu, begitu kita sudah milih, orang tua nggak setuju, yang ada kan kawin lari. Kalau kawin lari kan ceritanya beda lagi. Nah, kemungkinan hal itu terjadinya seperti itu memang. Jadi pada saat ditawarkan satu-satu, kemudian Mas Anies sudah punya pilihan misalnya, tapi ternyata penguasa atau kekuatan atau yang pemilik mandat itu ya, kan partai politik itu ada pemikiran lain sehingga dimunculkanlah orang lain yang kemudian ditawarkan. Kalau ini gimana? Ternyata suka. Oke, kalau begitu. So artinya dia sebetulnya sedang melanjutkan dari mandat koalisi perubahan itu sendiri supaya bisa berlayar. Ya. Dia itu maksudnya Mas Anies ya. Ya tentu saja menimbulkan kecewa-kecewaan, iya. Tapi itu tadi saya katakan bahwa saat ini memang sejarah itu mencatat ada beban berat di pundak Partai Demokrat yang sudah terlanjur menerima titipan rakyat di garis perubahan. Oke. Nah kemudian apakah Partai Demokrat akan memilih berlayar dengan koalisi lain? Menurut saya yang cocok memang di koalisi perubahan. Kekecewaan pasti ada di sini, tapi ada sejarah yang sudah memang dibuat oleh ketiga partai yang berada di koalisi perubahan dan ada harapan rakyat untuk partai-partai politik yang ada di koalisi perubahan, mungkin termasuk PKB, ini berada di garisnya. Jadi memang di awal-awal kan juga sudah ada wacana misalnya Nasdem dan PKB cukup untuk berlayar sendiri. Tapi kemudian situasi politik membuat Demokrat dan PKS lebih dulu bergabung dan PKB itu kemudian PKB bergabung sih menurut saya hal yang baik. Jadi kalau kata netizen singkat katanya akan perubahan pada waktunya, gitu kira-kira Mas Indra. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar Partai Koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung. Mari kita melangkah dengan lebih mantap, mari melangkah dengan lebih bersemangat, dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Labeling dalam surat Sekjen ini kan juga orang kedua partai yang paling kuat kan, yang orang kedua lah ibarat setelah ketua umum yang didaftarkan di Kumham kan itu ketua umum dan Sekjen. Artinya Sekjen ini kan posisi penting ketika menyampaikan dan ada label di situ pengkhianat dan lain sebagainya.
ini perlu ditarik nggak menurut Bang Henry Satrio demi soliditas koalisi misalnya? Kalau menurut saya ya, ditarik atau tidak ditarik itu nggak penting, Mas Oh. Indra. Yang penting adalah bahwa ini menjadi sebuah demokrasi yang bisa menjadi pelajaran penting pada saat nanti Anies Baswedan terpilih sebagai presiden. Bahwa memang ada dinamika sebelumnya yang akhirnya bisa disepakati, Mas Indra. Dinamika ini hanya bisa terjadi bila semua partai politik yang berada di koalisi itu setara, Ya. sehingga satu sama lain bisa bersuara, satu sama lain bisa mengemukakan keluhan-keluhannya, keberatannya, maupun keinginan-keinginannya. Kalau koalisi perubahan itu partai politiknya tidak setara, maka akan didominasi oleh salah satu partai politik aja. Tiba-tiba bicara, sekarang namanya jadi Koalisi Indonesia Maju, terus tepuk tangan. Terus yang karena mungkin tidak setara di dalam koalisi itu, yang lain cuma lihat-lihatan aja lah. Kapan diajak ngomongnya ya? Kok gitu-gitu. Nah itulah. Tapi kalau setara, maka inilah yang terjadi. Jadi sesungguhnya memang Ini positif justru berarti ya? dalam partai politik sendiri. Ini positif berarti Kalau ya? menurut Dinamika saya di koalisi sebuah perubahan ini proses sehat yang ya? Positif aja. Sehat aja. Ya, kalau nggak ada kekecewaan mungkin tentu saja tidak ada hal-hal baru yang bisa dibuat. Kan kalau dalam pendidikan dulu mungkin kita masih ingat guru-guru agama kita mengajarkan salah itu perlu supaya Anda tahu bahwa ini Anda harus melakukan yang benar. Anda tahu benar karena Anda pernah salah. Tapi jangan salah melulu-melulu gitu. Nah, yang hari ini terjadi kan sebuah catatan sejarah, maka dicatatlah untuk kemajuan di masa depan. Kalau menurut saya begitu, Mas Indra. Ya, Pak Saganda, saya tertarik mengulas sedikit Pak Saganda. Kenapa kemudian dalam koalisi perubahan ini yang kemudian juga punya tim 8, komunikasinya intens. Kita sering lihat juga dalam komunikasi 8 tuh Anies Baswedan bertemu dengan tim 8, terus kemudian berkunjung ke Ketua Umum Nasdem misalnya, terus kemudian berkunjung dengan di rumah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ya Pak SBY, lalu kemudian juga ke PKS juga demikian, dan terakhir nonton wayang bersama kan gitu nih. Artinya komunikasi sangat intens, kemudian terjadi seperti ini. Pak Saganda tadi menyinggung, memang ada komunikasi yang kemungkinan tidak bisa disampaikan secara gamblang di dalam tim 8 itu karena faktor rezim yang brutal. Tadi Pak Saganda dalam tulisannya juga menyinggung soal itu. Jadi sebenarnya jangan sampai berlebihan menilai ketika ada satu yang kemudian melakukan manuver. Dan kalau kita lihat pernyataan Pak Surya Paloh dalam wawancara dengan teman-teman wartawan ketika ditanya soal dinamika awal munculnya nama Caimin, kan menyatakan ini semua demi yang terbaik untuk kebaikan dalam koalisi perubahan gitu Pak Saganda. Pak Saganda bisa menjelaskan seperti apa soal dalam kondisi yang nggak normal nih, nggak ideal gitu loh sekarang ini. Maka ada komunikasi yang rahasia tadi itu. Ya, tadi kan saya berdebat dengan teman saya yang ketua Demokrat Yogyakarta periode sebelum ini ya, Heri Subayang, dia menyerang saya kan. Kenapa Pak Anies tidak melaporkan ke Pak SBY, dan kalau perlu dia bilang saya itu langsung ke pintunya Pak SBY bawa pesan itu. Kalau memang ada yang rahasia, yang rahasia ke Muhaimin apa segala. Nah, pertama saya katakan kepada teman saya itu bahwa Pak Anies sudah berusaha menghubungi AHY ya 3 kali, melalui Pak Sudirman Said juga saya dengar berusaha. Jadi Pak Aniesnya sendiri pengen menemui Pak AHY, nggak direspon. Nah, kedua saya kan tahu bahwa memang cawe-cawe ini memang sudah banyak menakutkan bagi semua orang-orang yang ingin tetap menjalankan demokrasi. Ya, pada saat Erlangga Hartarto kemarin ketahuan ketemu Anies Baswedan, ya, nggak berapa lama diumumkan hampir jadi tersangka ya, artinya dia diperiksa dengan 13 jam pemeriksaan di Kejaksaan Agung dan lain-lain. Nah, jadi itu memang mungkin ya, itu memang salah satu cara yang lihai itu adalah cara Pak Surya Paloh itu, ya, membiarkan komunikasi yang terbuka itu di tim 8, ya.
dan dia punya orang kepercayaan di situ kan, Pak Sugeng Suparwoto ya. Ya. Nah, tapi kan juga belum tentu dia tidak berusaha untuk memenangkan pertarungan ini karena nama itunya pasti menang kan. Untuk apa orang keluar uang sekian triliun nanti perang kompetisi maksud saya dalam Ya, pemilu ya. tapi kalah. Nah, Anies ini sudah disurvei berkali-kali memang membutuhkan partner itu yang mempunyai basis sosiologis. Ya. Kita tidak mengecilkan namanya partai-partai klaim nasionalis. Tapi klaim nasionalis seperti Demokrat itu beda klaim nasionalis seperti PDI. Kalau PDI udah pasti punya kantong suara. Di Jawa Tengah itu nggak bisa, kalau nggak Banteng nggak bisa, di Jawa Tengah itu mayoritas. Kalau kita bicara Demokrat nasionalis, tapi dia kan nasionalis yang belum bisa diterjemahkan dalam sosiologis. Ya. Nah, Muhaimin ini adalah ketua PKB ya dengan kekuatan 10%, 2,6 suara, 10% lebih artinya partai menengah. Dan di NU itu, ya anggaplah NU nggak semua pro dia, tapi di NU itu kalau ada cawapresnya itu dari orang NU, ya, maka berbondong-bondonglah mereka itu membuka diri pada ide-ide yang ditawarkan. Membuka diri belum tentu menang. Ya waktu Megawati misalkan dulu sama Solahuddin Wahid, sama siapa almarhum Hasim Muzadi. ya juga kalah kan gitu kan, Wiranto dengan Solahuddin Wahid kalah. Tapi memang itu seperti peta sosiologi itu memang harus didapatkan dulu karena Anies ini kan menawarkan ide agar akar rumput itu tahu perubahan ini opo Pak Anies. Nah, bagaimana bisa nembus kalau Anies nanti masuk ke satu daerah tiba-tiba ada gus-gus yang bilang Pak Anies ini bawa Salafi ya, bawa Wahabi ya kemarin. Padahal politik identitas itu kita bisa tembus melalui media sosial. Tapi fakta di lapangan ketika kita datang, kita ketemu gus-gus, ketemu kiai-kiai itu, ya dia tidak welcome. Tapi ketika Anies bersama PKB, Anies bersama ini Muhaimin, insya Allah Anies itu ya sebagai tokoh perubahan itu akan ditarik masuk ke akar rumput, ke desa-desa. Jadi kalau Anies ini sampai bulan Februari turun dari desa ke desa, ya bersama-sama kelompok PKS, kelompok Nasdem Nasional, kelompok NU, NU-nya PKB, kiai-kiai besar ada di situ. Dan insya Allah kalau misalkan Pak SBY dan AHY tidak keluar dari koalisi, ya insya Allah kalau nggak keluar, maka itu akan ide perubahannya masuk. Yang bahaya ini kan kalau kita mau melakukan change kayak Obama dulu change, tapi kita setengah hati. Ngapain setengah hati? Sekarang justru yang kita dorong ide perubahannya itu masuk ke rakyat, ada nanti pemimpin perubahan. Nah kayak AHY kan bisa minta 5 menteri, 7 menteri, ya misalkan seperti itu. Sama kayak Golkar kan lebih besar daripada Partai Demokrat, dia nggak minta wapres tuh, ya kan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia nggak bisa menjadi peta sosiologis si Erlangga ini. Padahal dia lebih besar, dia 12-13%. Dan dia saya dengar mungkin 4 menteri dapat dari Prabowo. Komitmennya Prabowo terhadap Partai Golkar kalau nggak salah saya 4 atau 5 menteri. Nah seperti ini, jadi memang nanti itu diisi oleh orang-orang tercanggih dari Demokrat, orang-orang yang punya visi perubahan, mengabdilah di kabinet. Jangan mikirin cuma wapres gitu loh. Dan bagaimana supaya tidak ada kata misalkan nanti, kita nggak dilibatkan. Enggak, ini ada fasenya. Fase itu akan berakhir, fase-fase brutalisme itu setelah Capres dan Cawapres ini diumumkan. Kenapa? Karena Kejaksaan Agung sudah mengatakan dia tidak mau terlibat lagi urusan-urusan melakukan penyelidikan dan penyidikan pada orang-orang yang terkait dengan Capres dan Cawapres. Mudah-mudahan KPK juga untuk sementara menghentikan kalau ada praktek-praktek untuk menjegal orang. Ya, ini mudah-mudahan selesai ini. Jadi kita, sekali lagi saya berharap percayalah bahwa Pak Anies itu dari dulu, dari mulai mahasiswa, ya itu tidak mungkin dia punya karakter pengkhianat. Nggak mungkin. Saya tahu persis Pak Anies dari zaman dia mahasiswa, zaman dia ketua senat mahasiswa di UGM, saya ngikutin dia sebagai karakter yang bertanggung jawab. Pak Surya Paloh saya ngikutin juga dari zaman Soeharto. Pak Surya Paloh itu kalau orang tahu di dalam tulisan saya sebutkan tadi, itu harusnya udah dipenjara zaman Soeharto. Karena terlalu kritis. Membangun media Indonesia, mengecam terus klaim-klaim Soeharto ketahanan pangan.
Itu akhirnya Panglima TNI waktu itu tentara yang marah kalau gitu-gitu, perintahkan Kepala Bais Samsir Siregar untuk tangkap Surya Paloh. Ya, untung Pak Samsir Siregar dulu punya hubungan baik sesama di Sumatera Utara, dia selamatkan dengan satu jalan agar Pak Surya Paloh tidak ditangkap. Yang satu lagi, Pak Surya Paloh buat orang prioritas. Zaman dulu semua orang bohong lah. Yang berani ngelawan Soeharto mana ada. Nah, Surya Paloh termasuk orang pemberontak gitu loh. Nah, orang-orang tipe ini bukan tipe pengkhianat. Nggak akan mungkin watak Surya Paloh, watak Anies itu pengkhianat. Nggak akan mungkin. Bahwa ada kekecewaan karena tadi ada persoalan manajemen organisasi. Karena ada tekanan politik yang begitu dahsyat. Tekanan politik yang begitu cawe-cawenya, begitu memilukan, menyakitkan. Ya wajarlah orang ada, kalau istilah pencatur, karena saya ini pencatur, ada namanya langkah sampul. Saya tulis dalam ini langkah sampul. Yang dikeluarkan Surya Paloh dan Anies ini adalah langkah sampul. Ya terima aja dong. Ya. Bang Hendri, tapi kalau menyinggung tadi ini kondisi yang tidak biasa, tadi ada istilah rezim brutal, maka perlu cara-cara seperti ini yang mungkin disalah mengerti oleh teman-teman dari Partai Demokrat sehingga merasa ada fait accompli. Tapi kalau memang betul kemudian cara-cara cawe-cawe, gara-gara semua ini gara-gara ada yang cawe-cawe sih soalnya gitu loh, kan itu tadi yang dimaksud Pak Syahganda. Caimin bisa menjadi target dong selanjutnya kalau begitu. Kan seringkali setiap mau pemilu itu ada istilah yang dialamatkan, hampir selalu dialamatkan Caimin itu soal kardus duren. Bang Hendri melihatnya ini akan menjadi kelemahan nggak kira-kira? Ya diketawain rakyat lah rezim ini. Kenapa kemudian baru sekarang itu diurus? Itu kan udah lama banget tuh. Jadi maksud saya, kalau kemudian hal ini terjadi, kan hal ini juga bisa terjadi di rezim. Setelah rezim berganti kan bisa saja begitu juga kembali, Mas Indra. Jadi menurut saya kalau kekuatan hukum atau pressure hukum digunakan untuk pressure politik, itu sebetulnya nggak boleh dan nggak baik. Jadi tidak ada alasan kenapa menunda-nunda isu Caimin ini, kemudian setiap kali dia melangkah, harus muncul kasus kardus durian ini misalnya, kalau kita sebut kasusnya kan kasus Caimin itu aja. Jadi menurut saya agak basi itu kalau kemudian serangannya begitu. Dan kita lihat sekarang justru di koalisi-koalisi lain kan juga tidak ada sebuah pergerakan yang luar biasa gitu. Bahkan beberapa cerita tren politik sebelumnya tuh langsung tergerus dengan wacana Anies Gus Muhaimin ini. Dan Muhaimin ini kan sosok yang menurut saya bejo dalam politik ya. Jadi dengan kekuatan dia tuh dia berhasil masuk ke dalam jajaran tengah atas tuh ya. Kalau kita bilang top 3-nya itu adalah atas, ya ini tengah atas, jadi tengah paling atas gitu. Dan dia menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia saat ini, sosok Muhaimin Iskandar. Jadi kalau menurut saya inilah sebuah demokrasi, tapi dari sisi optimisme nampaknya bercampur antara optimisme dengan kekagetan, Mas Indra, dan itu wajar saja dan mungkin saja sangat bisa kita pahami dan bisa menjadi kejutan selanjutnya. Mas Indra, saya ingin cerita pada saat Pilkada Jawa Barat, pada saat PKS mendorong Ahmad Heriawan waktu itu. Nggak terlalu banyak dikenal, tapi kemudian optimisme di kalangan pemilih itu besar sekali. Dan akhirnya Ahmad Heriawan juga bisa menang. Sama seperti beberapa hal tentang cerita Anies Baswedan di Jakarta ataupun cerita Joko Widodo di Jakarta waktu itu. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah mampu juga memilih mana yang terbaik buat negerinya. Apalagi tadi saya ceritakan bahwa gerakan perubahan ini ada dulu. Dan kemudian gerakan perubahan ini memilih Anies Baswedan sebagai pemimpinnya, sebagai simbolnya. Nah, kalau itu dipahami, maka kekagetan atau gegar ya, kalau di dalam ilmu sosiologi ada namanya gegar budaya atau gegar politik gitu ya. Nah ini shock gitu ya, ini sedang terjadi gitu. Tapi kemudian pasti akan lambat laun, akan turun tensi, dan kemudian rapat lagi barisan menyitir apa kata Mbak Puan Maharani, solid gitu, solid gitu tuh. Kira-kira gitu loh Mas Indra. Nah, satu lagi sebenarnya catatan saya yang menarik itu adalah hipotesa lain. Kan
Ada yang mengatakan bahwa wah ini kerjaan Pak Jokowi nih. Dia taruh Itu sempat orang-orangnya di muncul, setiap itu sempat koalisi. muncul. Ya, sempat muncul Bang Indri. Coba Ya, dijelaskan ini, ya kan? menarik ini. Nah itu kan hipotesa yang nggak bisa juga dikesampingkan karena Pak Jokowi udah bilang dia saya cawe-cawe gitu. Maka Gus Muhaimin PKB yang berada dalam koalisi pemerintahan juga wajar dicurigai sebagai pion atau kelompok yang diletakkan di koalisi perubahan supaya cawe-cawenya Jokowi juga bisa masuk ke koalisi perubahan yang memang saat ini kata si isu hipotesa ini kan hanya memiliki Surya Paloh di dalamnya. Nah, tapi kan kita juga bisa lihat PKB juga dipenuhi oleh orang-orang yang cerdas, pandai, pintar. Pada saat dia melihat ada kesempatan di koalisi perubahan, maka kesempatan ini akan dilakukan dan akan dilaksanakan. Gitu. Seberapa besar cawe-cawe Pak Jokowi untuk memengaruhi 270 juta suara atau masyarakat Indonesia? Kedai kopi ada datanya, tapi supaya netral kita pakai datanya Kompas misalnya. Hanya 49% dari pemilik suara yang akan mengikuti pilihan presiden yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Anggaplah 49% itu terpecah suaranya antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Sehingga, Mas Indra, kalau mungkin dari hasilnya Kompas 51% ke garis perubahan, itu nggak beda jauh kan dengan surveinya Kedai Kopi yang 61,3% di garis perubahan, dan 61% menurut Newting Research-nya Australia, bahkan plus total perubahan 20% jadi 81%. Saya yakin juga PKB melihat ada kesempatan untuk bergabung di koalisi perubahan. Surya Paloh mengambil keputusan strategis yang kemudian diamini oleh Mas Anies Baswedan, didukung oleh PKS, dan tadi saya sudah kirimkan surat dari AHY. Jadi memang kondisinya harusnya per sore ini sangat kondusif, dan mudah-mudahan sudah tergusur lah isu-isu bahwa Pak Jokowi naruh ini, Pak Jokowi naruh itu, Pak Jokowi naruh ini, Pak Jokowi naruh itu. Karena menurut saya percaya sebetulnya partai-partai politik juga lelah. Ada aturan ini itu dari rezim saat ini yang menurut Bang Saganda brutal tadi. Oke, Pak Saganda, terakhir ini ya, nanti ke Bang Hendri juga. Katakanlah saya masih mau kembali ke soal Caimin bisa menjadi incaran kalau tadi pada pemikiran Pak Saganda soal ini kondisi yang tidak normal, ada rezim yang cawe-cawe dan lain sebagainya itu akan menjadi titik kelemahan atau ini bisa justru menjadi titik balik bahwa oh benar kekuatan hukum itu menjadi alat politik jadinya. Nah, pokoknya gini, kasusnya Cak Imin ini kan sudah sekian lama dijadikan bulan-bulan. Sandra tanda kutip ya. Nah, ketika Cak Imin berani ya mengambil risiko itu, ya kita hormatin, apresiasi. Ya. Yang kedua bahwa timingnya juga sebenarnya nggak boleh lagi karena apa? Karena pemerintah sudah ngumumkan, Kejaksaan Agung sudah ngumumkan, masa dia mau tarik lagi mulutnya itu Jaksa Agung itu ya, yang seminggu lalu kalau nggak salah dia umumkan bahwa tidak ada lagi penyelidikan untuk calon-calon presiden dan calon wakil presiden. Itu omongan langsung dari Jaksa Agung. Tentu saja KPK kan harus merefer pada itu juga, nggak mungkin dong tiba-tiba KPK main sendiri kan. Nah, bakal dijadikan ini nggak bulan-bulanan, nggak dalam kampanye dan lain-lain, bisa kata itu kan hal lain. Maka orang bilang, kenapa pilih Pak Cak Imin yang ada masalah nanti dipersoalkan, bla bla bla. Ya semua itu ada pertimbangan lah. Ya saya itu melihat bahwa kekokohan dari Pak Anies Baswedan untuk melihat bahwa pilihan dengan Muhaimin ini adalah pilihan tepat. Ya, itu lebih baik ya kita maknain, ya lebih baik kita maknain daripada kita berpikir bahwa ini nanti kasus ini muncul lagi, ya kan, ini kemudian nanti pengkhianatan ini ditulis. Enggak lah. Saya dengar langsung tadi dari Pak Anies Baswedan, ya, alhamdulillah kita komunikasi tadi pagi hari, dia mengatakan, dia meyakini pilihan itu mantap. Ya, Pak Anies dan Muhaimin itu mantap. Dan saya beritahu, 5 tahun lalu, saya itu sebenarnya sudah dihubungin orang yang sangat dekat dengan Pak Muhaimin untuk bisa suatu hari berpasangan dengan Anies Baswedan. Jadi dari sisi Pak Muhaimin juga tahu dari dulu, mungkin orang ini kan karena sama-sama
anak UGM ya, sama-sama FISIP UGM, saling Iya, iya. pokoknya kira-kira inilah, sama-sama aktivis di UGM, mereka saling kenal. Jadi sebenarnya mereka sudah saling incer dari dulu untuk berpasangan antara Muhaimin dan Anies. Yang kedua, yang paling besar itu adalah kita, ya saya sebagai orang Muslim misalkan, saya senang sekali karena apa? Karena satu ini Muslim budaya, Muslim tradisional NU ini, Kultural ya. kultural ini, yang satu Islam yang disebut Islam ideologis ya, kelompok Anies lah, bukan Anies yang kelompoknya misalkan. Ini kan bersatu sekarang. Ini bersatu bisa damai. Gitu loh. Kalau sekarang kan ada pihak-pihak yang mau ngeributin terus. Apakah pada saat Pak Surya Paloh pidato di dalam 16 Juli di depan ratusan ribu orang di GBK, kan Pak Surya Paloh udah bilang, bangsa kita ini bangsa besar. Ya kan, kita harus bersatu. Nah ini kan ada dua poros. Kalau bangsa kita ini kan poros NU, ya kan, poros Muhammadiyah dan sejenisnya, poros nasionalis. Nah yang udah dua ini bersatu tambah Nasdem bersatu, berarti kan ke depan ini persatuan nasional itu bisa tercapai. Ngapain kita lagi memusingkan soal ini? Jangan baper lah. Ya kan, saya ini orang netral, saya nggak punya kepentingan, nggak kenal Surya Paloh, sama Anies juga tidak seperti Pak Henry Satrio yang dekat. Saya cuma karena pengamat politik, dia kenal saya kenal dari dulu, punya komunikasi. Nggak ada. Saya dekat sama SBY, lebih dekat lagi sama SBY. Karena SBY pernah ngasih saya jadi komisaris di BUMN besar di pelabuhan, misalnya kayak gitu. Nah tapi ini kan netral, saya perusahaan netral. Objektif Pak ya, maksudnya objektif. Objektif, poros perubahan, Surya Paloh bukan pengkhianat, orang baik, Anies orang baik. Dan ini keputusan strategis ya. Dan ini keputusan strategis yang berani. Surat AHY juga sudah saya baca, ya kan. Ya mudah-mudahan beberapa jam lah ya ini ya kita bisa, Anies itu bisa diterima lah. Anies minta waktu. Bayangin Anies minta waktu kepada yang terhormat AHY. Ya, Pak Anies sendiri cerita ke saya, sudah minta waktu 3 kali minta waktu. Pak Saganda. Berarti itu terbantahkan juga kalau Anies ini seperti juga terpaksa menerima Muhaimin karena permintaan Ketua Umum Partai Nasdem, berarti Pak ya, itu terbantahkan itu Pak ya? Bisa, Anies ini bukan petugas partai. Anies ini pemimpin. Bahwa dia harus membagi konsesi kepemimpinan, ya jadi namanya itu namanya tuh common leadership ya. Jadi mereka ini bukan sendiri Anies Mosok jago. Ya, dia berdialog dengan Pak Surya Paloh, berdialog dengan Pak Segap, berdialog dengan SPO. Ini kayak zaman-zaman kemerdekaan ini. Pak Anies ini dia berdialog, dia bukan boneka. Anies itu tidak pernah jadi boneka. Jangan orang-orang mengeluarkan statement Anies bonekanya Surya Paloh, enggak. Anies ini pemimpin. Gitu loh. Jadi itu mungkin jadi nggak mungkin dipush oleh siapapun. Ya, harapan saya Pak AHY, Pak SBY turun tangan, tertibkanlah ini teman-teman di Demokrat. Tentu ada sakit hati, pasti ada sakit hati, tapi harus dilihat circumstance-nya itu tidak gampang. Anda sendiri mengalami bagaimana dicabik-cabik secara terbuka di depan mata, ya kan, mau dirampok tuh partai. Ya kan? Nah itulah mudah-mudahan anggap aja di bagian strategi, ya. Jadi jangan langsung patah arang dengan persaudaraan parpol-parpol pengusung koalisi. Lihat kami sebagai rakyat yang ingin perubahan, tolong perhatikan suara kami. Ini bagian dari strategi, itu kata-kata yang tadi Pak Saganda perlu digarisbawahi ya. Oke, Bang Hendri juga terakhir. Tapi Bang Hendri sedikit melihat akar rumput PKB itu apakah memang ke arah Anies Baswedan sebenarnya, Bang Hendri? Kalau kita lihat peta yang lain-lain, akar rumputnya jelas ke Anies Baswedan, Mas Indra. Dari awal itu justru itu akar rumputnya jelas ke, iya ya memang. Makanya saya juga beberapa kali bertemu ya dengan petinggi PKB waktu itu, bahkan sempat satu meja juga dengan Caimin. Dan memang aslinya ya keinginan untuk bersama Anies Baswedan itu tinggi sekali. Tapi Mas Indra, Bang Saganda, saya ada keprihatinan tersendiri sebetulnya dengan apa yang terjadi saat ini, pada saat elit politik bersandiwara, berdrama, atau memainkan diskusi dan kemudian menyampaikan keputusan itu, ini seperti politik tanpa publik gitu ya. Jadi kita itu sebagai rakyat disuruh nonton aja. Nah ini berlaku di semua koalisi lah ya, berlaku di semua elit.
Kita itu benar-benar sebagai rakyat dicari dan dibutuhkan oleh negara 5 tahun sekali dari jam 7 sampai jam 12. Setelah jam 7 jam 12 silakan saksikan sandiwara dan apa yang kami lakukan gitu. Nah itu mudah-mudahan saja dengan gerakan perubahan ini, Ya. maka partisipasi rakyat, partisipasi publik terhadap kegiatan politik yang berimbas pada kemajuan bangsa, rakyat lebih banyak dilibatkan gitu Bang Indra. Oke, baik. Ini supaya juga bisa menjelaskan ke kita semua dinamika yang terjadi di akhir pekan ini ya. Paling tidak kita berbicara di Jumat ini, kemudian kita lihat nanti perkembangannya di hari Sabtu dan Minggu ya. Kalau memang betul kata Bang Hendri, nanti kita lihat ke depan apakah memang semuanya akan perubahan pada waktunya. Bang Hendri, terima kasih. Pak Saganda, Terima terima kasih, kasih. Bang Gagai. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini, tentu saja di kanal YouTube medcom.id dan Metro TV. Cross check, terus saksikan perkembangan dinamika politik terbaru jelang 2024 melalui diskusi di Cross check bersama saya Indra Maulana. Sampai jumpa.